Ibu sehat? Alhamdulillah Pak Selamat. Begini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak seputar tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Pak. Ya. Jadi Pak, begini Pak, pertanyaannya Pak, selama ini kan Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar lawan salah, rujukan moral, ataukah benar lawan benar atau dilema. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar dan salah. Oh iya Pak, baik. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya serta kesemuanya harus dibawa dalam bentuk. Diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada mobil tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Iya, oke Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan kasus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya Pak, baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgen kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Iya Pak, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus membutuhkan kedua pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak sekolah, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain. Seringkali dilakukan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jalur tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, di sini kita selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, murid, memiliki kedekatan dengan berikutnya pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah serta pola pikir dari tokoh yang dibutuhkan. Berikutnya wakil kepala sekolah, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu organisasi. Iya Pak, baik. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
mengambil keputusan dilema etika, Pak? Baik, ya yang saya rasakan, ya saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk kasus. Kemudian setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan keberpihakan pada hukum. Berikutnya, setiap mengambil keputusan pasti akan berisiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko. Ya, oke Pak. Terima kasih atas penjelasan Bapak sudah membantu saya dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid ya Pak. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat ya Pak. Sama-sama Ibu, sehat juga dan sukses. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Ya. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Menjadi pemimpin pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit diputuskan. Namun kita harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah tersebut dan kita harus mendengar dari berbagai masukan yang ada. Iya ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, sebagai kepala sekolah biasanya yang harus saya lakukan yaitu melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan kepada guru-guru TK. Setelah itu saya mendengar berbagai masukan, baru saya akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya, meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak. Apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dari sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam rapat. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya yang saya lakukan yang pertama mencoba memahami kasus yang terjadi. Kemudian mengumpulkan guru-guru untuk memberikan masukan kepada saya. Lalu mengadakan rapat bersama guru-guru. Kemudian apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka biasanya saya lakukan dengan cara voting. Dengan begitu keputusan diambil dengan catatan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah keputusan itu telah disepakati. Oke ya Bu, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama biasanya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Setelah itu pengujian benar atau salah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Ya Bu, pertanyaan kelima ya Bu ya.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang bersifat personal apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan saya. Hal yang mendapatkan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya ya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya saya tidak mempunyai jadwal tertentu ya. Pokoknya buat saya segala hal harus tuntas dan kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga. Meskipun begitu, tergantung dari ringan beratnya suatu kasus permasalahan. Ya, baik, Bu. Kemudian, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentu saja dukungan keluarga dan tim di sekolah yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, Bu Rani. Dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik kepada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil itu sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Oke, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Mudah-mudahan kita sukses ke depannya ya, Bu. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak ya, Bu Rani. Sama-sama. Ya.